dan ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diturunkan kepada Sayyidina Ali, diturunkan kepada tabi'in sampai sekarang. Maka cara untuk masuk ke ma'rifat Allah itu ada caranya, jadi tidak ngasal ya. Wa'lam ketahuilah, wa'lam ngerti sira, wa'lam ketahuilah anal ulama, teman sepuluh ulama, sesungguhnya ulama wal hukama dan hukama, para ahli hikmah, yu'arifuna, itu sudah memberitahu kita. Anda sudah diberitahu kaifa tadkhulu, bagaimana cara masuk ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah para ulama, para hukama itu sudah menunjukkan kepadamu, sudah yu'arifunaka, menunjukkan kepadamu kaifa tadkhulu ilallahi ta'ala, bagaimana caranya kamu bisa sowan, bisa hadir ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini enggak ngasal, ada tata cara, ada aturannya, biar kita enggak terkecoh. Jadi biar kita tidak terkecoh. Kemarin saya cerita sedikit, kemarin ada rame lebaran apa? Belum tahu nggak? Jadi lebaran Senin, Jumat sudah, tapi takbiran itu di Banjarnegara. Ketika ditanya, saya sudah telepon Gusti Allah itu. Nah ini sampean tidak bisa langsung menjas kamu sesat, tidak bisa. Maka caranya harus ada pendekatan lewat kalimat. Maka kemarin saya sempat telepon ketua PWNU DKI Yogyakarta. DIY, saya telepon, Kang, itu tidak bisa kalau sampean hukumi langsung sesat. Terus gimana Gus? Samperin Mbak Guru, jelaskan. Bagaimana cara menjelaskan Mbak? Karena dia orang yakin itu tidak bisa diubah Pak. Orang yakin. Sampean yakin, itu susah kalau enggak sampean menjelaskannya dengan gamblang, dengan ilmu yang gamblang. Mbak, aturan melihat hilal, aturan melihat Idul Fitri, aturan ganti bulan, aturan itu sudah ada aturannya di Al-Qur'an. Ketika saya ngomong sama ketua PWNI, terus gimana? Jelaskan bahwa semua aturan Allah itu sudah diatur lewat Al-Qur'an. Allah itu sudah menunjuk seorang hamba yang bernama baginda Nabi Muhammad SAW. Lah, menurut baginda Nabi begini Mbak. Oh, begitu ya? Tapi kalau sampai datang, kamu sesat, dilawan sampai kapanpun, sampai pasti dilawan karena dia punya keyakinan. Nah ini salah satu contoh. Anda ketika ingin makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa ngasal. Terus kayak mungkin tahu-tahu di gunung semedi, tidak bisa. Ada aturan mainnya. Maka saya sering katakan Imam Ghazali, sampeyan tidak punya agama itu akan mengenal Allah. Tidak beragama ataupun sampai beragama lain itu pasti mengenal Allah. Tapi untuk mendekat kepada Allah wajib hukumnya lewat agama. Sampai ada orang ateis tidak punya, anggap saja nggak bertuhan, itu pasti dia akan menemukan Allah lewat apa? Lewat kebesaran alam. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok terus Albert Einstein itu orang yang akalnya jenius itu mentok bahwa ini pasti semuanya ada yang menciptakan. Padahal di awalnya nggak percaya Tuhan. Maka orang nggak beragama dia akan mengenal Allah. Mengenal saja, maksudnya dia tahu bahwa hakikatnya alam semesta ini dia dan yang lain itu diciptakan. Paham ya maksud saya?
Tapi kalau dia untuk mendekat kepada Allah, wajib hukumnya masuk agama. Kalau enggak akan dekat. Paham ya? Jadi ketika Anda ingin makrifat kepada Allah, ya Anda akan tahu bahwa Allah menciptakan, Allah itu Rahman Rahim, itu akan tahu. Tapi kalau Anda mencoba mendekat kepada Allah, kalau tidak masuk agama, no sense, tidak akan sampai. Nah, maaf, banyak aliran yang macam-macam. Kalau di Jawa ada namanya Islam Kejawen, Islam Kejawen. Ya mungkin kalau di sini sudah militan, bubur atau apa. Bisa terus mengenal, dia akan ketemu Allah, mengenal Allah. Tapi kalau dia ingin mendekat, wajib dia masuk aturan agama. Kenapa? Loh, kalau mereka nggak masuk aturan agama, berbeda Nabi diciptakan buat apa? Nabi Muhammad itu diciptakan untuk menunjukkan jalan Anda, kita ini. Ini loh cara menyembah yang benar begini. Cara bertauhid yang benar begini. Maka saya ulangi lagi, jalan mendekatkan diri, jalan masuk, pintu masuk untuk makrifat kepada Allah itu jalannya lewat agama. Maka di sini antar ulama wal hukama ahli hikmah. Ahli hikmah itu hakikatnya ilmu. Jadi orang yang telah mempelajari ilmu, saking dia sudah di bidangnya ngurusin air ini bertahun-tahun sampai khatam soal air, itu namanya hikmah. Jangan diulang, jangan disalahartikan. Banyak orang menyalahartikan hikmah itu dukun. Itu logos ahli hikmah. Ternyata dukun bukan. Hikmah itu Anda mempelajari satu ilmu, saking lamanya, saking sampai paham betul mahwa air wa ma'adrokama air. Jadi ketika Anda disebut air, itu tahu, oh air yang begini sumbernya Pasuruan, sumbernya Sukabumi, sumbernya, saking sampai paham. Orang belajar tentang tembakau, saking khatamnya tembakau, dia dicium saja tahu, oh ini tembakau Magelang, ini tembakau Madura, ini tembakau. Nah itu namanya hikmah. Nah, hikmah dalam hal ini adalah hikmah agama. Orang yang mempelajari agama saking paham, maka dia disebut ahli hikmah. Jangan salah paham. Banyak orang kata ilmu hikmah terus. Saya pikir ilmu hikmah itu ternyata dukun. Ngobati ini, wah macam-macam. Enggak, beda. Dukun itu jalurnya beda. Ada cara sendiri kalau mau belajar. Beda dengan hikmah. Hikmah ini tujuannya adalah bisa membuka kebenaran, al-haq, sesuatu yang benar Anda bisa ketemu. Itu namanya hikmah. Banyak ya, saya sering dengar ya, ada ahli hikmah. Ternyata ahli hikmah itu tukang obati orang, tukang nyembur orang, ya. Iya benar, iya toh. Enggak salah, jangan dipahami. Hikmah itu bukan. Itu hikmah itu ada seseorang mempelajari satu mata pelajaran, saking dia fokusnya, saking dia khatam soal itu yang dia pelajari. Kalau saya bahasa analoginya ya tembakau. Orang yang ahli tembakau itu nyium saja, baik tembakonya tahu ini tembakau jarum, ini di samsu, ini macam-macam tahu. Karena dia sudah fokus, sudah apa ya, menyatu dengan itu. Maksud saya yang dimaksud hikmah itu. Cuman ini hikmah yang urusan agama. Ada orang mempelajari satu saja sifatnya Allah, Ar-Rahman. Wah itu saking dalamnya dia mempelajari, dia sampai tahu bagaimana maksud Ar-Rahman yang sebenarnya. Dia mempelajari satu saja sifatnya Allah, Ar-Rahim. Dia itu begitu. Maka karena dia mempelajari sampai paham detail, maka dia sampai punya hikmah. Maka dia ketika memilih pilihan,
itu nggak ragu. Kalau kita kan masih ragu-ragu. Kalau disuruh yang enak sama nggak enak gampang milih sate kambing apa tempe, gampang sate kambing. Tapi kalau pilihan itu sama-sama enak, sama-sama nggak enak, itu pasti kita pilih. Nah, orang yang ahli hikmah itu langsung contoh gini, sampai kira-kira buah itu suka antara apel sama anggur, sama-sama suka. Ketika dikasih pilihan di meja, sampai akan bingung karena dua-duanya suka. Beda kalau yang apel suka, yang anggur nggak suka, nah itu beda. Atau sampai dikasih pilihan, dua-duanya nggak suka, ini juga akan mikir agak lama. Nah, orang-orang yang ahli hikmah dia nggak lama mikir, jadi mengambil keputusannya cepat. Apel, sampean dihadapkan tentang masalah rumah tangga atau masalah anak ini lulus SD, mau SMP, apa mau MTS, apa mau mondok. Nah, kalau kita kan mondok aja, alasannya apa, kenapa? Kalau sekarang SMP, berarti sampean sudah mampu berpikir ke sana. Tapi kalau ada dua pilihan yang sama-sama nggak enak, itu sampean akan mikir kenceng. Sama-sama nggak enak. Saya ngomong sama-sama tidak enak. Kopi atau air comberan, gampang pasti milih kopi. Tapi kalau sama-sama yang enak, sama-sama menyukai itu, sampai akan lama. Nah, orang hikmah, orang ahli hikmah itu kalau ada pilihan yang cepat. Makanya kita perlu sering ketemu orang-orang yang begitu, orang yang ahli hikmah. Maka wa'lam anna ulama awal hukama yu'arrifunaka kaifa tadkhulu ila Allah ta'ala. Maka ketahuilah para ulama dan para hukama ahli-ahli hikmah itu sudah menunjukkan kita caranya untuk kita bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ra'aita ana toh ningali sira mamlukan budak awalama yustari ya yasluhu lil khidmah. Saya mau nanya, ketahuilah apakah pembantu yang baru dibeli, baru Anda pakai pembantu, sudah pantas melayani tuannya? Sampeyan ngambil pembantu atau gini, ada perusahaan apalah dari suatu apa itu, dia daftar bekerja langsung karyawan tetap, pasti ada stepnya, pasti ada 3 bulan training, apa kalau bahasanya itu magang. Nah, setelah dia dianggap layak, dia baru ditarik. Atau malah sebelumnya itu ada istilah BLK, ya, Balai Latihan Kerja. Maka setelah dia layak Balai Latihan Kerja, dia baru masuk daftar perusahaan. Nah, perusahaan pun itu tidak langsung, menjadi karyawan, tak masih magang pun 3 bulan. 3 bulan kok bagus, tambah lagi 3 bulan. 3 bulan lagi bagus, tambah lagi. Ketika sudah bagus, layak jadi karyawan. Saya mau nanya, ketahuilah bahwa pekerja atau budak yang dibeli sudah pantas untuk melayani tuannya. Pastinya belum pantas, karena track recordnya belum diketahui. Bagaimana orang ini bekerja, bagaimana orang ini melayani. Bal yu'ta liman yurabbihi wa yu'allimuhul adab. Ya. Tetapi bal yu'ta, akan tetapi budak tadi itu akan diserahkan atau akan diberikan kepada liman yurabbihi, orang yang akan mentarbiyah dia. Orang yang akan mentarbiyah dia, orang yang akan mengajari dia. Wa yu'allimuhu, dan dia yang akan
apa ya, yu'alim, ya diajari al adaba ing adab sopan santun. Maka apakah layak seorang budak yang baru kita beli langsung dijadikan karyawan tetap? Tentunya tidak. Tetapi pekerja tadi akan diserahkan kepada orang yang mengajari adab kepadanya. Begitu juga dalam urusan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Anda tidak bisa ujug-ujug langsung ke sana. Itu ada tarbiyahnya, ada pembelajarannya. Anda awalnya syariatnya jalan apa enggak? Sholat 5 waktu jalan. Kalau mampu tambahin yang sunnah, tambahin yang sunnah. Yang kira-kira apa yang mudah dilakukan dan istiqomah. Itu dalam rangka mengajari, mengajari tadi. Nanti kalau sudah mulai mencakup, mulai ada ibu, sudah mulai istiqomah, baru dimasukkan adab, tata krama, sholat yang benar. Kalau sholatnya sudah benar, mulai takbir sampai salam, itu secara rukun syaratnya sudah benar. Pertanyaannya, apakah hatinya ikut sholat? Nah, itu mulai masuk yu'allimul adab. Dia niat sholat tujuannya apa? Apakah hanya sekedar untuk pokoknya lepas kewajiban? Saya punya kewajiban sholat lah. Apakah itu? Maka makna ibadah dengan ubudiyah itu berbeda. Nah, ini yang saya maksud, bahwa ulama-ulama dan ulama itu sudah menunjukkan kita jalan cara untuk menghadap Allah yang benar. Maka ketika ada budak dibeli, apakah dia langsung melayani Allah? Enggak. Dia pasti diserahkan dulu. Itu pada siapa? Kepada murabbinya, kepada pengajar akhlaknya, pengajar adabnya. Mungkin untuk pengajar syariatnya dia selesai. Sholatnya gini, bersucinya udah benar belum? Oh sudah. Wudunya udah benar belum? Sudah. Sholatnya, karena tiga ini berhubungan. Anda bersuci salah, otomatis walaupun wudumu benar tetap salah. Karena sampean masih membawa najis. Sholatmu benar, wudumu nggak benar, sholatnya tetap tidak sah, wudunya tidak. Maka ini berhubungan. Nah, Anda akan diajari begitu nanti. Setelah sholat bagaimana? Posisinya bagaimana? Itu makanya yang dimaksud ketika ada pekerja baru, dia BLK lolos, magang 3 kali lolos, baru dia dilepas jadi karyawan. Sama, kita ini semua dalam rangka itu. Kita ini diajari guru-guru kita. Yang pertama adalah yang kasat mata, sholatmu benerin dulu. Sholatnya rukun syaratnya ya, saya ngomong, mulai takbir sampai salam. Ini apa sudah benar apa enggak? Takbirnya Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Enggak tahu kita ini. Ayo, mana yang benar? Ayo. Terus baca Fatihahnya yang benar bagaimana? Nah, ini semua dalam rangka tarbiyah. Maka kita sudah dikasih tahu, diberitahu oleh ulama dan orang-orang yang ada bahwa bagaimana tata cara untuk sholat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, bal yu'taliman yurabbihi wa yu'allimul adab fa in sholaha, jika dia layak atau patut kalau bahasa Indonesia jauh, jika dia layak
wa arafal adab, dan dia sudah mengerti adab, dia sudah layak, dia sudah mengerti tata cara bagaimana bekerja di perusahaan. Oh, bagian saya ini, bagian saya ini, bagian saya ini. Ini analogi saja Pak, analogi saja. Qaddamahu lil maliki, maka dia akan diajukan kepada al-malik, yaitu raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah layak, maka dia akan didaftarkan menjadi pegawai karyawan tetap. Karena dia sudah tahu cara bekerja yang baik, cara ini yang baik, waktunya on time, pulangnya on time, maka dia layak jadi karyawan. Begitu juga kita sama. Kita ini menghadap Allah sama dalam rangka pelan, sholatnya udah benar, sholatnya benar. Hubungan sesama manusia benar apa enggak? Hubungan sama istri benar apa enggak? Hubungan sama anak bagaimana? Kewajiban Anda sebagai bapak bagaimana? Kewajiban Anda sebagai suami bagaimana? Kewajiban kita sebagai anak bagaimana? Kewajiban kita sebagai kakak atau adik bagaimana? Nah kita ini kan punya kewajiban masing-masing. Ibrahim punya kewajiban sebagai bapak, baru saja melahirkan, alhamdulillah. Dia punya kewajiban. Apakah seorang bapak itu kewajibannya hanya sekedar mencarikan makan? Apakah kewajiban seorang suami itu hanya sekedar mencarikan makan? Apakah itu sudah benar? Dicek dulu maka ada kewajiban-kewajiban suami, ada kewajiban-kewajiban hak-hak suami itu apa, hak-hak istri itu apa. Dalam Islam itu semua jelas. Makanya ini sudah benar apa? Patuh apa enggak? Oh beres, urusan anaknya beres, apa? Anaknya secara sandang, pangan, papan terpenuhi. Pendidikannya terpenuhi apa enggak? Istrinya sandang, pangan, papan terpenuhi apa enggak? Itu soal kewajiban kita sebagai bapak, belum kita sebagai anak. Kita ini punya orang tua. Kewajiban kita yang dulu, yang lalu tidak usah ngomong. Yang sudah lalu kita lewati, mungkin kita pernah melakukan dosa ya. Sekarang ini kewajiban kita sekarang sebagai anak. Sudah saya nggak punya kewajiban. Kenapa? Kan saya sudah punya anak istri belum. Ada siapa kalau sudah punya istri kewajibannya gugur? Anda itu sampai kapan pun tetap masih punya kewajiban sebagai anak. Termasuk orang tua kita mau sudah meninggal atau masih hidup. Nah, makanya ini namanya pengajaran. Kalau ini sudah benar, baru nanti Anda naik level lagi. Kalau bahasa Quran itu taubaton atau taubat, dari satu tingkat naik ke tingkat yang lain, naik ke tingkat. Dan ini nggak ada selesainya sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka nggak perlu sampai kalau sudah ngaji terus, sholat terus saya ini kayaknya orang yang paling top di budiman. Nggak ada selesainya itu. Sampai kapan tuh? Sampai untuk taubaton atau taubat, satu tingkat lagi, satu tingkat lagi, satu tingkat lagi. Nggak ada orang yang orang yang paling ahli ibadah, nggak ada. Kecuali sampai pas dalam rangka ahli ibadah tadi, innalillahi wa inna ilaihi. Nah itu baru sampai dapat stempel plek ahli ibadah. Tapi selama sampai masih berjalan, bisa jadi berbalik. Oh, banyak dalam kisah seperti itu banyak. Maka saya ceritakan bahwa ada umatnya Nabi Isa itu yang satu ahli ibadah, top ibadahnya top. Nah yang satu tidak jelas, tiap hari mabuk, tiap hari enggak. Karena dia ada orang yang ahli ibadah, dia mau ketemu malu, dia merasa malu. Saya malu ketemu, kenapa? Karena saya ini orang yang berdosa, orang yang ini, orang yang ini. Dia merendahkan dirinya sampai tidak ada yang merendahkan dia.
Sedangkan orang yang ahli ibadah kalau ketemu yang tadi itu nggak mau. Ah, saya ini orang ahli ibadah masa kumpul orang nggak jelas. Ini sombongnya. Maka dari situ Allah langsung menegur. Dua-duanya dimulai dari nol. Yang ahli ibadah pahalanya hilang, yang ahli maksiat dosanya hilang karena dia betul-betul merasa tadi tawadhu, merasa hina karena banyak maksiat. Yang ini karena sering ibadah sombongnya enggak ampun, maka dinetralkan lagi. Jadi mulai dari nol, maka nggak ada sampai orang ini top ibadah, nggak ada. Nanti kalau sampean sudah dianggap top itu kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi. Sebelum itu masih ada kemungkinan berbolak-balik. Dan sekarang ngaji, besok belum tentu. Yang sekarang nggak ngaji, besok belum tentu nggak ngaji. Nah, maka cara ngajaknya itu ada, cara dakwah itu berbeda. Ada apa namanya strateginya kalau bahasa. Maka fa'in sholahat jika dia sudah patut, wa arafah dan adab dan dia sudah mengerti adab, tahu sopan santun. Oh, saya menghadap Allah yang benar itu begini. Saya menghadap Allah yang benar. Oh, saya mau sholat wudu dulu. Oh, wudu itu bukan hanya fisik, bukan hanya fisik. Batin kita juga wudu. Loh, kok bisa batin dulu? Logika sederhananya begini, sampai wudu ketika kentut batal apa enggak? Batal. Pertanyaannya, ketika kentut kok yang dibasuh enggak pantatnya tapi wajahnya lagi? Mestinya logikanya kalau itu hanya membersihkan fisik, mestinya yang dibasuh pantatnya dong, boleh yang keluar dari situ. Tapi Anda ketika batal basuh wajah lagi, basuh tangan lagi. Maka hakikat wudu itu tidak hanya fisik yang perlu dibersihkan, hati juga sama. Nah, makanya wa idza sholaha wa arafal adaba qaddamahu lil. Kalau dia sudah siap untuk bekerja, dia tahu tata cara main kerjaannya, dia jobnya apa, bagian apa, mulai jam berapa, selesai jam berapa, baru dia layak diangkat menjadi karyawan. Kalau Anda sudah tahu bagaimana cara beradab yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda punya orang tua, Anda diem saja, nggak ngelawan, itu udah kebaikan, dianggap baik. Tapi belum dianggap menyenangkan, belum dianggap membahagiakan. Loh ya benar, sampean punya orang tua, diomongin nggak pernah ngelawan, diem saja, itu orang sampai sudah dianggap, tapi belum dianggap bisa membahagiakan orang. Serius saya taat kepada apa? Setiap disuruh saya jalan, tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah bantah, gimana? Baik, tapi Anda belum bisa dianggap menyenangkan, membahagiakan, belum bisa dianggap, cuman bisa dianggap baik. Maka sampean kalau ingin fakta membahagiakan orang tua, itu sekali ketemu ya, sekali ketemu ceritain yang enak, jangan cerita yang tidak enak. Terus saya belum punya duit, belum bisa ngasih orang tua, jangan pernah cerita yang gak enak kepada orang tua. Ini tidak, merantau jauh, telepon orang tua isinya sambah terus. Saya ke Kerawang dipecat, ini Pak Bu dipecat. Saya orang tua yang di sana santai-santai ya, mikir keras. Terus pokoknya kalau telepon orang tua, Pak Bu tenang, pokoknya di sini anakmu baik-baik saja, yang penting bapak dan ibu berdoa. Loh, orang tua kita itu
apa ya, tanpa dibebani mikir, dia itu sudah mikir kok sampai tambah ini Pak, suruh kerja di sini tiap bulan masih minta kiriman berapa. Lo ada lo kayak gitu, dia itu sudah bekerja setiap bulan itu masih minta bapaknya, padahal dia sudah bekerja sudah dapat gaji. Kok ada orang yang model begini? Ada. Sering, terus saya tidak boleh. Anda pokoknya sekarang itu sudah nggak jadi tanggung jawab bapak Anda. Anda itu sudah menikah, sudah punya anak. Kok malah tiap bulan masih minta jatah? Pak ini habis uangnya buat beli siswa anaknya. Gimana sih loh? Pasar itu kira-kira nanti juga akan mengalami begitu. Toh seandainya, padahal begini, seandainya kita itu tanpa diminta anak, ketika cucu kita nggak beli susu, nggak bisa minum susu, pasti kakeknya beli susu. Ya benar. Nah ini anak-anak yang seperti ini itu ya repot yang berbeda itu. Maka Anda baik, Anda diem saja itu baik. Tapi kan Anda kalau ingin membahagiakan itu berarti bukti nyatanya kasih duit. Anda nggak ngelawan, Anda nggak nempeleng, Anda nggak, itu baik. Tapi membahagiakan itu buktinya pakai duit. Serius. Disampaikan datang kasih duit. Kalau nggak punya duit, ceritalah yang enak-enak. Woi saya di Kerawang alhamdulillah. Tapi jangan ngaku-ngaku jadi pegawai, ngakunya direktur, nanti bahaya lagi. Saya ini direktur Pak di sana. Kok nanti bapaknya kesini mana direktur? Ini kayak biasa aja, maksudnya itu ceritakan yang enak, ceritakan yang enak. Oh alhamdulillah Pak di sana sudah sebentar lagi mau dijadikan karyawan. Oh ini sudah jadi karyawan, sebentar lagi gajinya naik. Itu aja. Pokoknya ceritain yang enak-enak. Tapi risikonya kalau sampai cerita enak, kalau pulang nggak ngasih juga gimana sih? Katanya di sana enak, pulang kok nggak ninggalin kan? Ya makanya ini fenomena masyarakat sekarang nyata ya. Ini nggak cerita, betul-betul terjadi di masyarakat. Ya, maka kita sudah diajari ulama, ditunjukkan oleh ulama cara mendekatkan diri yang benar dan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Anda sudah layak, patut, hubungan Anda dengan manusia baik, hubungan Anda dengan Allah baik, hubungan Anda, ibadah Anda sudah baik, ibadah model sholat itu sudah baik, terus ibadah sosialnya baik apa enggak? Itu juga masuk. Jadi ada orang wajib ke masjid, tapi masjidnya bukan baik. Wah apa itu Pak? Ada orang dermawannya bukan baik, tapi tidak pernah ke masjid. Itu sudah banyak. Terus sampai nggak bisa begitu. Oh nggak apa-apa nggak ke masjid, yang penting dermawan. Itu juga salah. Atau dibalik. Nggak penting dermawan, yang penting masuk ke masjid. Dua-duanya sama-sama salah kok sampai bilang. Sampai harus ngomong yang hak ya, yang benar ya benar, dari yang salah ya salah. Terus ada ini Gus Ustaz Kiai, ini ke masjidnya istimewa, tapi ke masjidnya bukan baik. Jadi sampai jangan niru masjidnya. Apapun itu salah, paham ya? Jadi jangan sampai nggak apa-apa, dia sudah ustaz, jadi masjid nggak apa-apa. Malah yang ustaz itu wajib yang mengeluarkan. Kalau punya, saya ngomong lagi kalau punya, kalau nggak punya mau keluarin apa? Maka contohnya, maka nggak bisa ada potong. Sekarang banyak nggak apa-apa, memang nggak pernah masjid, tapi nyumbang terus. Lu ada apa enggak? Ada. Lu itu fenomena sosial kok. Semua di mana-mana terjadi. Tapi Anda tidak boleh terus memaklumi itu. Apa-apa ya. Dia nggak bisa beribadah dengan tubuhnya, tapi beribadah dengan harta. Oke, kita terima, tapi tetap salah. Orang yang nggak sholat itu tetap salah itu. Jangan Anda mencoba, nggak apa-apa benar, duitnya aku yang sholat, wah dulu sholat, wah aneh-aneh sekarang. Itu ya, maka tetap
oh dia sedekahnya baik, sholatnya, ya sama itu ngomong, kalau dia tidak sholat ya tidak baik, atau sebaliknya, dia di masjid terus sholat terus, baik ya. Tapi kalau nggak pernah sedekah, dia tetap jelek, paham ya? Nah, kita nggak boleh dengan alasan sesuatu terus membolehkan sesuatu. Maka kita harus tetap objektif, harus fair. Kalau memang itu nggak baik, ngomong nggak baik. Oh, dia dermawan, kita dukung dermawan, tetapi dia tidak pernah sholat itu juga penting. Makanya juga perlu jadi perhatian Anda. Ya tetap kalau ketemu ya kalau memang bisa menasihati. Kalau tidak bisa minimal ya yang buyur bercanda. Maka nah ini sholat kawara maka berkota mahulil malik. Kalau dia sudah layak, sudah patut, maka dia akan diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda sudah melewati BLK 3 kali makan ini training masuk semuanya, maka Anda akan diangkat jadi karyawan tetap. Kalau Anda ini tidak lewat ya bisa ya tidak masuk. Kadzalika al-auliya radhiyallahu anhu. Maka kita itu harus punya ulama patokan. Saya sholat ini loh, caranya dari mana saya bisa sholat? Dari Quran dan hadis. Tidak percaya ada orang bisa sholat dari hadis. Ada orang bisa sholat ngomongnya dari Quran dan hadis. Saya tidak percaya. Emang dia pernah baca Quran dan hadis? Tidak ada. Orang bisa sholat dari bapaknya, dari guru ngajinya. Tidak ada ngomong saya belajar Quran terus menemukan tata cara sholat. Tidak ada orang ngomong kosong. Saya baca hadis Gus menemukan tata cara sholat. Tidak ngomong kosong. Pasti dia bisa sholat dari bapaknya, dari gurunya sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah dari bapak dan gurunya Zaid bin Sabit dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas aturan mainnya itu. Makanya sampai kalau sekarang kamu bisa sholat dari mana? Dari Quran dan hadis. Tidak ada Pak. Muhibin sekarang tak kasih PR, tak kasih kitab hadis, tak kasih Al-Quran. Tolong carikan saya tata cara sholat yang benar. Tidak akan bisa. Ambil. Tidak akan bisa. Tata cara puasa yang benar tidak akan bisa. Nah, semua itu sudah diramu oleh ulama, oleh sahabat, oleh tabi'in, terus sampai sekarang. Makanya aturan mainnya syariat itu sudah dikemas dengan sebaik mungkin, sudah jadi rendang, sudah jadi opor. Sampean kalau dapat daging Anda itu sudah jadi rendang, sate. Sampean nggak perlu nanya, ini dagingnya di mana ya? Loh ini sudah jadi opor, sudah jadi rendang. Makanya sanad ini penting. Jadi dulu ngaji siapa itu harus jelas. Nah, nanti mentoknya semua ini Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Karena apa? Dulu cara beragama itu. Makanya kan ngaji dalilnya sholat kan sholli kama ra'aytumuni shollu kama ra'aytumuni sholatlah seperti saya sholat. Tanya aja, Muhibin pernah lihat sholatnya Nabi? Tidak pernah. Siapa yang pernah lihat sholatnya Nabi? Sahabat. Nah, itu pun istimewa Pak. Coba bayangkan, umur Nabi sekarang sudah 1446 tahun.
takbir berbedanya sedikit-sedikit Pak. Ada yang begini, ada yang begini. Nah, terus ada yang begini-begini. Atau bedanya sedikit-sedikit. Maksudnya nggak ada yang Pak. Nggak ada. Bedanya takbir sedikit. Tahiyat ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini-begini. Ya, tahiyat itu sampean kalau tahiyat itu kan ada yang tahiyat, ada yang dari awal sudah begini. Kalau kita syariah pas asyhadu alla ilaha illallah, pas illallah baru diacungkan. Ada memang karena plek jadi muter-muter. Nah itu pun bedanya sedikit. Nggak ada yang terus begini, nggak ada. Ada yang begini, nggak ada. Itu 1446 tahun sholat yang dari Nabi sampai sekarang sedikit-sedikit. Perbedaannya itu apa coba? Kunut sama nggak kunut. Subuh itu subuh, kunut sama tidak. Itu perbedaannya nggak jauh. Padahal sudah 1446 tahun lalu. Contohnya, maka inilah sana. Maka sebenarnya kita punya anak itu juga nanti akan niru. Oh bapak saya dulu rokokannya Samsung. Dia nanti kalau gede, kalau punya duit, cita-citanya rokoknya juga Samsung. Karena ngikut bapak. Nah, kecuali dia nggak punya duit, jarum coklat atau negara. Tapi kalau dia punya duit, ya, dia pasti punya insting bahwa dia punya idola. Oh bapak saya dulu rokoknya Samsung. Samsung ya. Maka apa yang kita lakukan nggak tahu, nggak kerasa pasti itu sama anak kita. Maka yang baik-baik itu perlu kita lihatkan kepada anak. Kalau yang jelek mah nggak usah. Yang baik-baik itu kalau kita melakukan kebaikan, kalau bisa anak tahu, melihat dan mendengar. Kalau bisa sampai baca Quran itu yang kenceng pada anak, biar dia tahu. Itu akan tersimpan di memori. Saya mau tanya, pasti kayak Pak Sarwito itu punya kenangan sama bapaknya, nggak tahu apa. Yang baik, saya ngomong yang baik. Beliau pasti punya kenangan. Entah pernah diajak ke masjid, entah pernah diajak sowan kepada siapa, entah pernah silaturahmi. Jadi pasti kita ini semua punya kenangan, walaupun satu dua. Kenangan yang baik. Maka semakin kita mampu menciptakan kenangan baik sama anak, itu yang akan lebih banyak dikenang sama anak. Kayak mama ziarah, ajak anak. Mau silaturahmi kemana, ajak anak. Itu mengenalkan, sebenarnya hakikatnya mengenalkan kita, mengenalkan anak kita itu biar tahu silaturahmi. Oh ini namanya silaturahmi. Jadi kamu harus tetap nyambung. Kamu punya saudara di sini, besok kamu ke sini gitu. Nah, nanti itu dilihat sama anak. Oh saya punya sepupu semua ini, punya di sini. Contohnya begini. Ya, Pak ini sholat wa arafa ada bakot damahu lilmai. Kalau dia sudah pas, sudah cocok, sudah patut, sudah layak, dan dia sudah mengetahui tata cara kerja, adabnya tahu. Ada orang bekerja tapi tidak punya adab. Ya benar. Sampean contoh sampean punya utang sama kuning di rumah, suruh ngerjain rumah sampean, posisi sampean ada di dalam rumah, dia tetap bekerja baik bekerja, tapi ada yang tidak sopan, cara teriak-teriak, nyuruh kuningnya, ngomongnya ya kayak ngomong ya gitu lah. Itu dia kerja tapi tidak sopan. Nah kita itu sama Allah itu bukan hanya kerja tuntutan kita, bukan hanya sholat, iya sholatnya tetap jalan, sopan apa enggak Anda sholat? Maksudnya sopan gimana Pak? Anda sholat itu menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Maka adab itu di situ. Tidak mungkin kita cuma datang kepada ajengan, datang cium tangan bolak-balik ketemu kiai, ketemu ustadz, cium tangan bolak-balik. Tapi di hatinya, dan pelit, masa kamu nggak ada kopi-kopinya.
Itu kita itu sering begitu Pak. Sholat sudah istiqomah, wah ya Rob, perasaan saya ini sholat sudah istiqomah, rezekinya kok masih seret. Ini kok kayaknya kok dari mana ini, sudah kajian sudah besok multazam nggak ada, belum ada apa tanda-tanda. Itu kita sering ngomong gitu. Itu nih tadi Anda bertamu kepada seumpama ustadz atau kiai besar lah ya, tapi nggak disediain makan atau minum. Itu dari mana sih kiai loh, nggak ngasih makan, nggak ngasih minum. Kita suudon padahal bukan nggak ngasih makan, bukan nggak minum, belum dibikin ini baru mau baru dimasakin air, sampai ini nggak sabar. Airnya baru direbus. Udah setengah jam saya berarti posisinya gasnya habis beli. Dan sampai kita saja yang nggak sabar. Terus gimana sih Aceh hari ini? Ada tamu nggak ngasih kopi atau minum? Contohnya kita sering sholat. Ya sudah sholat benar. Takbir sampai salah sudah benar. Sudah benar. Tapi masih begitu. Mau sudah sholat terus ya. Ya, ini sampai nggak tahu paham lah itu, nggak harus tak jelaskan. Nah, itu namanya Anda sudah sholat tapi adabnya nggak ada. Gitu ya. Ada liga ala auliya radhiyallahu anhu yashabuhum al-muriduna. Ada liga begitu juga al auliya kekasih-kekasih Allah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi anhum dari auliya semua. Yashabuhum itu beliau menemani al-muriduna kepada seluruh murid wali-walinya Allah, orang kekasih-kekasihnya Allah itu selalu menemani dan mendidik muridnya itu setiap waktu, setiap detik dan menit, bukan hanya setiap. Jadi wali-walinya Allah itu kalau mendidik bukan hanya lewat fisik, bukan langsung secara fisik. Maka biasanya kalau kita punya guru kita sudah meninggal, hakikatnya memang sudah fisiknya sudah meninggal, tapi didikan itu terus kan? Kita dikawal terus. Tapi dikawal jangan bayangkan terus kayak di film-film tuh ya. Ini siapa? Ini saya Gus. Siapa namanya? Saya ada yang awal siapa? Yang awal maunya enggak. Jangan baik. Pikiran itu jangan. Maksudnya gini. Kita kan pernah dididik sama guru. Nah didikan itu ketika guru kita meninggal, didikan itu selalu sering menyadarkan kita kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Berarti gurumu dalam rangka itu menemani Anda terus. Jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menemani dan mendidik murid sama kayak Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya murid sahabat itu dididik terus. Walaupun Kanjeng Nabi sudah nggak ada, tetap dididik terus. Hanya begitu juga kita kayak punya guru. Hatta yarjubihi bila hadrat, sehingga murid tadi bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kita ini dididik oleh guru. Kalau awam contohnya tidak arada ayu alima. Contohnya kalau awam seperti orang yang awam dalam hal berenang. Tidak arada ketika dia menginginkan ayu alima untuk menjadi, untuk mengajari asobia kepada anak kecil. Al-auma yukhadihi, ada orang yang ahli renang, ada ahli renang, orang ahli renang, dia mengajari anak kecil berenang, anak kecil berenang.
al-auma yuhadihi ila an yuslihal auma wahada. Dengan pasti ketika awal dia mengajari renang, itu pasti yang pertama dilakukan adalah memberi pengarahan, diarahkan caranya berenang begini, diarahkan berenang, nah, sehingga anak tersebut mahir gaya dan bisa gaya mas biasa mungkin gaya batu masuk dulu dari gaya batu. Ketika dia mahir dalam berenang, faidah sholat, ketika dia sudah layak, anak tadi itu sudah layak, jajah, maka guru tadi akan jajah melepaskannya filut jadi di tengah lautan, watar kau dan meninggal. Tapi nggak mungkin ketika dia baru latihan ada anak baru terus dilepas di laut tinggal, tidak mungkin. Pasti Anda ketika menjadi pelatih renang, Anda akan melatih, mengajari ketika dia sudah lolos semua, gaya apapun sudah bisa, mahir, maka sampai akan melepaskan dia ke laut. Jago. Nah, guru-guru kita itu dalam rangka kita dididik sholatnya benar, kumpul manusia ini. Kalau sudah semua dilepas Anda, karena Anda sudah mempunyai pilihan, oh pilih mana A atau B, sudah tahu Anda. Maka ini adalah cara untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lewat ulama itu jamaknya alim. Alim itu artinya dari kata alama. Alama itu sifatnya Allah yang diproklamirkan pertama kali. Allah itu punya sifat yang pertama yang diakui alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Jadi sifatnya Allah yang pertama dideklarasikan, Allah mengaku punya sifat allama. Iqra, bacalah. Ini kalau pakai bahasa ini kata perintah. Maka kita ini disuruh membaca semua. Baca buku, baca alam, baca apa saja. Semua Anda baca. Ilmu apapun, mau ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu apapun itu Anda ilmu matematika, tentang perbintangan, ilmu tentang biologi, apapun Anda baca. Tapi jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan. Kalau ada orang Iqra, dia membaca, dia pinter, dia alim, tapi tidak pernah Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan sombong. Karena dia menganggap dia pinter karena dia cerdas karena dirinya, dia alim karena, maka Iqra, baca, semua baca. Kita ini wajib membaca apa saja, ilmu apa saja, ilmu perbekelan, ilmu bangunan kalau mampu, kalau memang sempat, kalau tidak sempat sudah ilmu yang pasti yang kira-kira sampai tak penting saja, yang nggak penting enggak. Nah sekarang itu banyak yang kotak-kotak, ini ilmu agama, ini ilmu umum, yang nggak setuju. Saya paling nggak setuju kalau ada ilmu di kotak dianggap orang yang belajar ilmu agama terus baik, dianggap orang yang belajar ilmu umum tidak baik. Tidak, semua ilmu yang ada di alam semesta ini hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana dia mendapatkan ilmu itu. Terus tujuan kalau sudah punya ilmu itu apa? Mungkin belajar soal mesin, cara bongkar mesin, tapi setelah dia mahir dan terus
dibuat mencuri mobil. Ada orang belajar soal kedokteran, pinter, mahir, sudah pinter, dijadikan untuk aborsi, malpraktek, jual beli obat, jual beli organ. Maka saya ngomong, hakikat kita itu kalau belajar ilmu apa, asal sampean betul benar di jalan yang baik, pasti ketemu. Bukan bocor, pasti ketemu. Apalagi kita beragama. Albert Einstein itu orang yang tidak beragama. Dia mengakui bahwa semua ini ada yang menciptakan. Cuma dia tidak bisa bilang Allah karena dia belum tahu. Apalagi kita yang sudah meyakini Allah. Maka sampean kalau betul belajar ilmu apapun, ilmu pertanian, orang masak awalnya dari ini kok tahu-tahu muncul buahnya begini yang manis rasanya. Loh itu kalau nggak Allah nggak bisa Pak. Maksudnya saya ngomong, itu kalau nggak Allah nggak bisa. Ada mata, ini yang ini putih, yang ini hitam, yang bentuknya begini loh kok bisa melihat. Ayo coba mungkin bikin seperti itu. Ini kalau nggak Allah tidak bisa. Nah pasti kalau Anda mau belajar itu benar, pasti ketemu Allah. Bukan insya Allah, pasti ketemu. Nah ini yang saya. Begitu juga orang yang belajar bangunan di Abu Dhabi, bangunannya tinggi-tinggi, mencakar langit. Salah satu insinyurnya itu sampai tidak bisa mikir. Ini langit nggak ada cakarnya kok berdiri, nggak ada tiangnya kok berdiri. Saya ini bikin pencakar langit sampai tiang di bawah itu apa namanya, paku buminya udah nggak hitung. Nah ini ada langit kok nggak ada tiang. Dia baru ngaku kalau nggak Allah nggak bisa Pak. Kalau nggak Allah tidak bisa. Makanya orang belajar ilmu apapun asal dia benar, ada yang ngomong dia tujuan belajarnya benar, caranya benar, tujuannya benar, dia pasti benar. Itu yang saya maksud. Jadi hakikatnya kita itu nggak ada ini ilmu umum, ini ilmu agama. Hakikatnya sama. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal Anda menggunakan ilmu itu dengan baik, dengan benar, dan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan bayaran itu bonus Pak. Sampean punya bisa ilmu berbekela. Ya sudah, tekuni itu dengan baik. Anda belajar tujuannya dengan baik. Setelah itu tujuan Anda manfaatkan ilmu itu, urusan nanti jadi apa ya? Jadi tukang bekel. Ya kok ada bayarannya, alhamdulillah. Ada sampai punya anak sekolah kedokteran. Kok nanti jadi dokter tiba ya alhamdulillah. Tapi tujuannya bukan jadi dokter. Kalau tujuannya hanya jadi dokter, nggak selesai. Dia nggak akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tujuannya mempelajari ilmunya Allah, pasti betul. Orang belajar pertanian Pak, asal tujuannya itu pasti betul. Jadi kan Indonesia ini kalau mau ini juga ambruk, nggak masuk akal. Indonesia ini apa ya? Sudah awalnya juga ya banyak saya mau cerita, tapi ini pasti panjangan malah kemana-mana. Ya pokoknya tujuannya bahwa wa'alam anal ulama bukan sudah memberitahu resep apa namanya, kisi-kisi cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat, lewat zikir, lewat puasa. Itu sudah dikasih tahu. Maka sampean kok nanti ada orang ulama ngomong, udah cara mendekatkan diri kepada Allah itu enggak lewat sholat, enggak lewat zikir, lewat apa? Terus pokoknya semedi di pinggir laut saja. Nah ini sudah menyalahi aturan. Berarti sampean jangan percaya gitu. Paham ya menurut saya? Jadi ulama dari dulu ngajarinya sudah begitu. Nah, kecuali begini, sholatmu tetap jalan, zikirmu tetap jalan, tapi sekali-sekali sampai di laut, zikirnya di laut. Nah itu benar.
Tapi sampai kalau dipotong semuanya terus disuruh nah ini salah. Aturan mainnya tidak sesuai aturan yang ini. Ya? Maksudnya sekarang itu nanti akan muncul seperti itu akan banyak. Akan banyak. Karena apa? Ketika kita dicek urusan dunia, kebutuhan ini mentok, sudah larinya kemana? Ke agama. Kalau biasanya kemana? Ke agama. Dianggap agama yang mampu menyelesaikan. Tapi dia pintu masuknya sah. Nah itu kayak tadi. Nggak sampai bertapa di dua selarong biar kayak jaka sepuh. Nah, maksudnya ini apa? Oke bertapa iya, tapi kalau dia menghilangkan yang ini sudah otomatis. Dia menghilangkan yang tadi, sholat, puasa, zikir, sedekah. Kalau dia menghilangkan itu sampai disuruh puasa saja. Disuruh bertapa saja. Ini berarti ada yang salah. Contohnya, maka ulama sudah sepakat bahwa aturan main cara mendekatkan diri kepada Allah itu begini. Maka hadirkan Allah dalam hati, kebahagiaan akan segera menyentuhmu. Nah, sampean kalau sumpah, kalau kosong, mau ingin melakukan sesuatu hal yang jahat, sampean ambil nafas, terus lepaskan Allah. Mamanya sampai sudah mikir, sudah mentok, mikir sampai sudah mentok. Ambil nafas terus Allah. Terus aja. Nanti pikiran kok hilang. Praktekkan kalau. Maka hadirkan Allah di dalam hati kita dan akan Allah akan mengulurkan untuk tali cinta kepada. Kalau Anda mampu menghadirkan Allah dalam hati, maka Allah akan surat cintamu akan terbalik. Nah ini kalau tidak praktek Pak, tidak bisa. Tidak bisa. Butuh praktek. Maka sholatnya kepada yang baik. Kalau sempat, kalau ada waktu, saya tidak mewajibkan. Kalau memang sempat, kopiah bagi saya. Mewajibkan itu juga masalah. Aturan mainnya itu Pak, yang wajib biarkan tetap wajib, yang sunnah biarkan tetap sunnah. Jangan sampai yang sunnah diwajibkan, yang wajib disuruh. Nah, karena itu aneh-aneh. Ada Pak sekarang banyak, ada orang sholatnya jarang-jarang ini, sholat subuh nggak pernah, sholat itu nomor paling awal. Waduh, subuhnya nggak pernah bangun, tapi pas sholat itu sopnya paling awal. Waduh, yang wajib tetap wajib. Saya bukan Pak terus berarti nggak usah sholat itu. Berarti nggak usah sholat itu sumpah Pak. Yang nggak maksud saya adalah dia wajib subuhnya berjalan, sholatnya ya jalan. Seandainya sampai nggak sempat sholat, nggak apa-apa nggak sholat itu, nggak berdosa. Tapi subuhnya jangan ada tinggalkan. Sekarang ini bola balik. Pengumuman sebentar lagi sedekah, rame Pak. Sedekah. Tapi ditanya, sampai penghasilan berapa? Sudah zakat apa belum? Wah, saya kayaknya belum saatnya zakat. Anda coba tanya kayak itu. Ayo orang-orang kaya itu. Walau disuruh sedekah, copot, sumbangan, donasi untuk ini, donasi itu. Tanya, sudah zakat atau belum? Wah ya, jawabannya belum sampai nisab. Nah gitu ya. Pokoknya ini semoga manfaat. Pokoknya besok-besok lagi. Semoga ini berkah untuk kita semua. Hati kita tambah bersih, bahkan tambah sudut kepada siapapun. Nah, saya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما